SN-nya dari CPNS itu 2008 penempatannya di BKD waktu itu Di mana di tuh? Kabupaten Oku Timur. Setelah 2 bulan di situ dimintalah untuk menjadi stafnya Pak Bupati. Setelah 2 bulan di BKD, 2 bulan, dari 2 bulan itu kalau nggak salah dari bulan Agustus ke September, Oktober di ruangan Pak Gub sampai Pak Bupati selesai. Waktu itu Pak Bupatinya Pak Armanderu. Jadi dari 2008 sampai sekretaris Pak Bupati nih sampai jeda 2011 sekretaris Pak Bupati Ayu merangkap menjadi Kasubag Humas sampai 2015 itu kalau nggak salah Agustus Ayu dipromosikan menjadi Kabid Industri di Dinas Perdagangan Perindustrian. Jabatan itu diemban sampai di Desember 2018 ya, karena Januari Ayu sudah pindah di sini. Tapi balik lagi flashback ke belakang, sebelum itu Pak Gub menjabat Oktober ya. Nah 2 minggu selang itu Pak Gub meminta Ayu waktu itu untuk supaya badannya dulu di sini untuk ngabdi sambil memproses ke mutasinya ke provinsi pada waktu itu. Nah, jadi dari selang Januari 2019 itu staf. Selang berapa lama itu menjabat sebagai Kabag ADM dan dokumentasi di Biro Humas dan Protokol. Dan alhamdulillah dipercaya pas bulan September, 16 September kalau nggak salah kemarin ada SK penunjukan selaku PLT Kepala Biro Humas Protokol. Kronologisnya itu. Kan udah berapa tahun mengikuti Pak Gub nih, ada suka dukanya nggak sih Mbak selama ini? Banyak, tentu banyak. Karena kita tahu bahwa Pak Gubernur ini orangnya perfeksionis, terus spontan. Jadi kita harus siap, harus cekatan, dituntut untuk terus berpikir cepat, karena di suatu pertemuan itu bisa 2-3 perintah yang harus kita laksanakan dengan cepat. Misalnya nih ini harus pertama panggil ini, yang kedua tolong ini kita rapat ini, terus ketiga langsung ya, dengan satu pertemuan langsung 3-4 perintah yang harus cepat direspon. Selalu mengedepankan produk. Jadi setelah diperintah mana nih hasilnya, langsung mana nih hasilnya. Gitu. Kalau sukanya mungkin apa? Sukanya ya banyak dikenal sama orang, bisa ketemu dengan orang luas karena Pak Gub kan diketahui sering keluar kota nih, sering ketemu sama masyarakat. Nah itu jadi sesuatu juga untuk aku, untuk Ayu juga jadi sesuatu yang baru, ketemu dengan orang baru, terus mengenal suatu daerah yang belum kita kenal. Itu Dari tamatan dari mana gitu? dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Akuntansi. Oke. Sekarang udah punya anak berapa? Alhamdulillah udah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang putra dan 1 orang putri. Oke. Semuanya di sini atau? Semuanya di sini. Nah, terus ngebagi waktu antara keluarga dan pekerjaan yang padat itu gimana Mbak? Nah ini nih harus punya trik-trik ya. Mungkin klise sih yang disampaikan sama orang bahwa yang penting itu kualitas ya, bukan kuantitas. Nah itu yang Mbak jaga. Jadi kalau misalnya sudah di rumah diusahain 1 jam tuh memang benar-benar buat dengerin mereka cerita, terus nanyain mereka ngapain hari ini dan yang lain-lain.
itu sih. Dan kedua sih komitmen ya. Sudah komitmen sama pasangan bahwa ini suatu beban kerja yang harus diemban, suatu tugas yang harus dijalani. Jadi saling mengerti bahwa dikala memang saya tidak bisa mendampingin anak-anak, suami harus dampingin untuk supaya membalance itu ya. Misal kalau harus standby setiap hari jam 8 atau jam berapa gitu, dan persiapannya Mbak apa itu kalau setiap hari? Kalau sekarang yang jelas di mana-mana harus Mbak harus bawa jadwal. harus jadwal, harus tahu nih untuk sebulan ke depan, paling seminggu atau sebulan ke depan udah tahu. Dan harus ini pokoknya dituntut supaya tahu terus, karena kerjanya ini enggak tahu nih semenit 2 menit nanti perintahnya apa, terus disuruh harus ngapain selain tugas-tugas pokok selaku kepala biro humas protokol. Jadi tetap harus siap siaga. Jadwalnya secara manual atau Mbak bawa pakai handphone atau apa nyatetnya? Dua, jadi bawa manual dan juga ada staf yang selalu update, karena kan Pak Gubernur itu kan nggak bisa ini jadwalnya setiap menit bisa berubah. Iya. Jadi untuk memudahkan berdua ya. Iya, dua-dua itu. Yang penting sih ikhlas ya, kerjanya apa yang disampaikan sama Pak Gub tuh yang penting ikhlas. Kalau kita kerjanya ikhlas, kita happy, otomatis imunnya juga meningkat. Nah, cuman ada kalanya juga sih agak ini apa, yang penting minum vitamin, harus terus agak banyak gerak supaya ini klise sih sebenarnya, cuman ya bener itu yang minum air hangat. Itu deh. Kalau dulu kan Mbak selaku kabit ya di perindustrian, meskipun eselonnya juga 3 kan, cuman ya ruang lingkupnya pasti beda karena skupnya itu skup kabupaten dan ini skupnya skup provinsi. Jadi ya sangat beda yang dirasakan dan harus cepat adaptasi. Butuh proses berapa lama Mbak untuk bisa adaptasi itu kemarinnya? Dari awal tugas ini diemban sebenarnya sudah harus bisa bicara, harus siap ya, karena sudah amanah sudah dijalankan. Tapi untuk adaptasi selalu itu harus terus beradaptasi. Tapi untuk untuk yang pasti oke nih, ini aku harus udah kayak ini, itu sekitar 1 bulan deh. Nih, Wanya Mama sibuk terus nih atau apa gitu? sangat pernah. Kalau dulu komplainnya ini, Mami pulangnya malam enggak? Mami pulangnya sore kok malam. Sekarang komplainnya, Mami nggak nginep kan? Enggak di luar kota kan? Itu. Oke. Tapi itu deh ininya yang disampaikan itu kualitas ya, quality. Harus punya tim solid sih. Sebenarnya juga kalau di struktur organisasi sebenarnya kita masih kurang sumber daya manusia sih ini. Karena kabak protokol kan belum ada. Jadi Mbak juga sebenarnya ini langsung membawahin protokol, karena kabak protokol tidak ada. Mbak juga merangkap sebagai kabak ADM, jadi bisa dibayangkan betapa berapa ininya. Cuman alhamdulillah sih ke bawah itu mereka sudah tahu apa yang mereka laksanakan sesuai, dan ritme bapak juga mereka sudah paham. Tapi kadang-kadang memang masih ada miss, cuman itu bisa lah tanya. Dan selalu yang Mbak sampaikan bahwa ini kita nih kekeluargaan, kita nih sama, tujuannya sama untuk mensukseskan kegiatan Armanderu, untuk melaksanakan visi misi beliau. Cuman bedanya bahwa saya yang ditunjuk sebagai pemimpin. Cuma itu aja lebihnya. Yang saya tahu dari dulu itu dari 2008 saya ikut Pak Gubernur, itu 12 tahun ya Dek ya, 12 tahun beliau nggak makan siang. Iya, beliau nggak makan siang. Kenapa itu Mbak?
Gitu. tahu gitu nggak makan siang. Cuman kalau sore beliau itu tidak bisa makan di atas jam 6. Mereka harus makan, dan itu nggak bisa diganti sama roti, harus makan nasi. Pas kejadian Nih itu dia nemu nasi sama telur pun harus makan. Jadi kemungkinan makannya di jam berapa itu Mbak kalau nggak Jam makan siang? setengah 6, jam 5 kami sudah harus cari nih. Prepare. Kalau misalnya spare waktu nih, misalnya lagi di luar kota sudah bisa spare waktu nih. Oh, dari jam 3 nih berarti ketemunya kaget. Kalau misalnya kita dari Muara Enim ya, misalnya jam 3, oh berarti makannya di Prabu nih selangnya gitu. Harus sudah tahu. Ada menu favorit Bapak nggak yang Mbak ketahui? Mungkin kayak dia suka ikan atau apa gitu. Iya, sukanya ikan. Biasanya ikan Mbak ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.